عروسات النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan semakin semangat untuk menuju ke Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, di part kali ini Indah akan membahas tentang pentingkah seorang mutawif, mutawifah dan tour leader umroh. Nah kira-kira penting nggak sih atau seberapa pentingkah keberadaan mereka, mutawif, mutawifah dan tour leader umroh? Yuk kita akan bahas di video ini. Dan tonton sampai selesai, tapi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Nah, apa sih peran seorang mutawif ya di dalam perjalanan ibadah umroh atau haji? Tapi khususnya kita akan membahas tentang umroh dulu ya. Jadi Indah sudah merangkum beberapa hal di sini tentang peran mutawif, dan tentunya peran mutawif ini sangatlah penting ya bagi kegiatan umroh kita di travel manapun ya, baik travel yang misalkan baru berdiri atau travel yang sudah lama berdiri, travel yang sudah besar dan sebagainya. Nah, ini penting banget keberadaan seorang mutawif ini. Kenapa? Karena memang mutawif ini bertanggung jawab atas kelancaran ibadah para jamaah ya, kelancaran ibadah para jamaah, dan mereka juga mutawif juga memastikan ibadah umrohnya para jamaah itu lancar gitu ya, dan mudah-mudahan bisa sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti itu harusnya gitu kan. Kemudian juga mengutamakan kepentingan para jamaah dibandingkan mengutamakan kepentingan diri pribadinya, seperti itu ya. Nah tapi nanti mutawif itu tugasnya apa ya kira-kira, tuh ada di mana dan dari mana asalnya? Tugas mutawif dalam ibadah umroh ini adalah membantu ya, tentunya membantu tour leader umroh dalam membimbing jamaah ibadah umroh gitu. Kalau misalkan tour leader itu membimbing dari Indonesia, kalau mutawif biasanya sudah ada dan sudah menunggu nanti di Jeddah atau di Madinah, jadi menyambut para jamaah gitu kan, dan memastikan beberapa hal yang berkaitan dengan kelancaran ibadah umroh, kemudian nanti transportasi dan sebagainya itu sudah dikomunikasikan dengan mutawif dan travel, karena mutawif yang sudah tahu medan bagaimana di sana kondisi akan dilaksanakan ibadah umroh gitu kan, maka mutawif juga bertanggung jawab untuk hal-hal apa saja yang nantinya berkaitan dengan para jamaah, tentang kebutuhannya, misalkan kalau ada yang sakit ke tempat mana diajaknya, kemudian bagaimana birokrasi dengan orang-orang hotel kalau jika ada masalah, kemudian bagaimana berkomunikasi dengan para supir, komunikasi dengan tim handling dan sebagainya, itu biasanya mutawif. Nah kemudian juga memberikan jasa dorongan ya, kalau seandainya memang ada yang sakit atau misalkan ada para jamaah yang butuh untuk ke suatu tempat yang memang kita juga nggak tahu tuh, misalkan tour leadernya belum tahu tempatnya di mana, para jamaah juga belum tahu, nanti mutawif memberikan informasi. Kalau misalkan mutawifnya juga tidak tahu, mereka bertanya kepada sesama mutawif lainnya untuk membantu para jamaah tersebut. Misalkan Ustaz kita mau ke Makla, misalkan gitu, ke kuburan ini, kita mau nyari makam ini gitu kan yang belum ditemukan. Nah bisa nanti ke ustadz ini, ke mutawifnya nganter, tapi biasanya karena itu nggak include di biaya travel, maka nanti ya sebisa mungkin para jamaah yang tadi minta bantuan ke mutawif itu ngasih tips lah gitu ke mutawif, karena mereka juga sudah maksudnya membantu bapak ibu di luar dari tugas mereka misalkan gitu. Tapi nggak ngasih pun ya nggak apa-apa, karena memang itu tugasnya. Tapi ya sebisa mungkin kita berterima kasih lah. Cara kita bersyukur kepada Allah adalah berterima kasih kepada orang-orang yang membantu kita gitu. Kemudian juga membantu tour leader atau pembimbing umroh mengantarkan para jamaah untuk ibadah umroh. Jadi nanti biasanya mutawif yang memimpin di depan, nanti tour leader yang di belakang untuk melihat bagaimana kondisi para jamaah. Nanti mutawif yang baca doa, memimpin ibadah ya umroh, dari mulai kan kalau ihram atau membaca niat ihram ada yang pas ketika di pesawat ya, sedangkan misalkan mutawif udah ada di Jeddah gitu. Jadi nanti mutawif memandu dari mulai pas ketika keluar dari bandara imigrasi, nanti masuk ke bis, nanti biasanya
para mutawif yang akan memandu di bis tersebut gitu kan, untuk membaca doa, sholawat, talbiyah dan sebagainya. Dan nanti pas ketika tawaf juga beliau yang mimpin, kemudian memastikan ya para jamaah itu tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang yang dapat membatalkan ibadah umrohnya dan sebagainya. Nanti tuh leader di belakang atau di tengah, jadi memastikan nanti para jamaah itu kesehatannya dan sebagainya, atau hal-hal yang dibutuhkan itu biasa ke tour leader gitu. Pokoknya penting banget ya untuk keberadaan dan tugas mutawif ini. Pokoknya gak terkecuali mutawif ini pokoknya sangat dibutuhkan dalam perjalanan ibadah umroh dan kelancaran ibadah umroh ini. Kalau misalkan nanti ada jamaah yang, Ustaz ternyata aku melanggar larangan umrohnya, nanti ditanyakan ke mutawifnya, Ustaz berapa dendanya, kemudian potong kambing atau enggak, kalau harus potong kambing kemana, kalau bayar damnya kemana. Nah nanti tanyakan ke mutawif, nanti mutawifnya biasanya akan memandu para jamaah dan memberikan informasi kepada para jamaah. Kemudian juga mengecek bagaimana kondisi para jamaah gitu kan, sambil terus berkoordinasi dengan tour leader yang nantinya kalau misalkan ada yang dibutuhkan atau ada hal-hal yang memang yang ingin diketahui oleh para jamaah. Contohnya, Ustadz pasar yang murah-murah di mana gitu kan untuk beli oleh-oleh, atau Ustadz nanti kalau mau ziarah ke tempat ini gimana gitu, Ustadz kalau biaya untuk ini gimana gitu dan sebagainya. Itu biasanya mutawif, dan beliau itu mutawif ini biasanya lebih tahu medan bagaimana di suasana di kota Makkah dan di kota Madinah itu. Jadi ya nanti ada pelatihannya biasanya kalau jadi mutawif. Nah, apakah ada juga mutawifah? Nah, biasanya untuk mutawifah ini kan perempuan ya. Kalau mutawif itu laki-laki, jadi ustadznya. Kalau mutawifah itu ustazahnya. Biasanya untuk mutawifah ini ada pada saat ketika perempuan atau para jamaah perempuan ini mau menuju ke Raudhah. Jadi nanti sudah ada tuh, jadi travel sudah memberikan fee gitu kan kepada mutawifah tersebut, dan mutawifah diminta jasanya untuk membantu mendampingi para jamaah, karena nggak boleh kan pakai mutawif gitu atau ustadz untuk mendampingi jamaah perempuan ke Raudhah gitu kan. Nah, wajib oleh jamaah yang perempuan lagi, jadi namanya mutawifah. Dan beliau biasanya yang sudah tahu medan di daerah Raudhah seperti apa, bagaimana cara koordinasi dengan para askar nantinya gitu kan, dan jam-jam berapa yang harus para jamaah tuh bersedia gitu kan, sudah siap sedia di depan hotel, kumpul jam sekian gitu kan, nanti koordinasi sama tour leadernya seperti itu. Nah, dan nanti mutawifah itu yang akan memandu para jamaah semuanya untuk menuju masuk ke jamaah perempuan ya khususnya, menuju ke Raudhah. Nanti memandu sholatnya seperti ini, nanti diceritakan dulu sebelum menuju ke Raudhah itu berbaris dulu. Kalau subuh mungkin ya, kalau ba'da subuh berarti subuhnya jamaah dulu sama mereka, sama kita para jamaah seperti itu. Terus nanti ba'da subuh zikiran dulu, kemudian diberikan informasi tentang Raudhah itu seperti ini, amalan-amalan apa saja yang harus dikerjakan ketika nanti berada di Raudhah, kemudian nanti bagaimana adab dan etika ketika nanti bertemu dengan askar, ketika masuk ke masjid dan sebagainya. Itu tuh dikasih tahu sampai nanti pas ketika kita ibadah di dalam Masjid Nabawi di Raudhah itu, beliau juga yang memberikan memfotokan, mendokumentasikan kita gitu para jamaah pada saat sholat. Kita lagi doa ya, beliau ada yang fotokan. Tapi ada juga yang mutawifahnya mungkin lupa gitu ya, tidak memberikan tidak mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kita pada saat di Raudhah tersebut. Tapi biasanya sih di share gitu kan. Nah, setelah kegiatan ziarah ke Raudhah itu selesai gitu ya sudah selesai mutawifah itu gitu. Nah, tapi tergantung nanti travelnya, biasanya apakah masih membutuhkan jasa mutawifah lagi untuk di beberapa kegiatan atau tidak. Tapi biasanya cukup hanya seorang mutawif dan satu orang tour leader seperti itu ya.
Kemudian juga untuk tour leader ya tugasnya pasti ya mendampingi dari Indonesia, dari mulai keberangkatan gitu kan, kumpul di mana gitu kan. Sebelum keberangkatan biasanya sudah rame sharing di grup gitu untuk perkenalan dulu, kemudian memandu jalannya perkenalan di grup, terus memberikan informasi pengetahuan tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan, yang dipersiapkan, dan hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan nanti gitu kan, apa saja yang dimasukkan ke koper, apa saja yang dimasukkan ke cabin, apa saja dan sebagainya. Nah nanti ini ya pokoknya yang menjadi tour leader ini harus memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat baik kalau bisa gitu kan, sehingga nanti para jamaah merasa sangat diayomi, merasakan bagaimana betapa pentingnya peranan tour leader tersebut dari mulai di Indonesia. Dan bahasanya kalau tour leader itu jadi kayak ikonnya travel gitu kan, ikonnya travel. Jadi kalau tour leadernya bagus ya dalam memandu perjalanan, ya mudah-mudahan itu juga bisa menjadikan apa ya, repeat order bahasanya ya, para jamaah, para customer itu untuk daftar kembali gitu di travel itu. Seru banget ya ustadznya ini gitu kan, menarik banget gitu, dari segi pengetahuannya juga oke, kepemimpinannya juga oke, dari segi pelayanannya juga bagus, kemudian juga dari segi pengetahuan agamanya juga luas dan sebagainya. Jadi nyaman banget para jamaahnya gitu. Jadi nantinya itu pengen kalau pas daftar ke travel itu lagi, pokoknya aku nanti mau sama ustadz ini ya tour leadernya gitu kan. Wah pokoknya jadi seru gitu ya. Nah terus tadi dari tour leader ini ada beberapa hal yang sudah Indah susun ya. Jadi wajib banget dia memiliki kepemimpinan yang tinggi ya teman-teman. Dan ada beberapa hal juga menjadi tour leader itu, pas waktu itu Indah juga kan kebetulan jadi tour leader juga ya kan, tapi perempuan, dan mutawifnya alhamdulillah suami saya, jadi alhamdulillah jadi anak koordinasinya gitu kan. Kita jadi tour leader tuh betul-betul harus memiliki mental yang kuat. Pokoknya nanti kalau ada jamaah yang komplain, ada jamaah yang butuh ini butuh itu, ngeluarin kalimat ini, ada mereka misalkan kayak ada konflik sama jamaah yang lain, atau ada konflik yang di luar dugaan kita gitu kan. Nah kita senantiasa memiliki mental kuat dan kita koordinasi baik dengan para jamaah, dengan travel, dengan mutawif, dengan orang-orang yang berkaitan dengan hal-hal tersebut gitu kan. Kemudian penampilannya juga menarik kalau bisa. Jadi jangan sampai kita jadi tour leader penampilannya tuh kayak lusuh gitu, atau mungkin terlalu hedon. Jadi kalau bisa ya penampilannya menarik, seadanya, apa adanya gitu kan, tidak diada-adakan. Jadi kalau misalkan kita tahu ya kita beritahu, kalau misalkan kita tidak tahu ya sampaikan kalau kita masih dalam proses tahap belajar seperti itu. Terus penampilannya juga ya kalau bisa mencerminkan sesuai dengan apa yang Islam ajarkan gitu kan. Apalagi tour leader umroh kan membimbing perjalanan rohani gitu kan, fisik dan rohani menuju ke Baitullah, itu luar biasa. Selanjutnya menjadi pendengar yang baik, ini yang jadi PR juga buat aku pribadi. Jadi jangan terus-terusan kita tuh cerita aja ya gitu kan, tapi nanti kita ada waktu-waktu dimana kita menjadi pendengar yang baik untuk jamaah-jamaah kita gitu ya. Pas ketika mereka curhat, oh ya kita dengarkan gitu kan, oh ya gitu. Terus kita juga memberikan apresiasi, memberikan simpati yang terbaik kepada mereka, sehingga mereka juga ngerasa oh keberadaan aku dihargai ya sama beliau gitu, sama tour leader itu gitu kan, dan sebagainya. Kemudian kita juga harus dapat memahami orang lain. Oh ternyata para jamaah ini kalau begini itu begini ya gitu. Ternyata beliau itu sudah sepuh, jadi harus kita bantu, kita harus jaga, dan kita harus bimbing dan sebagainya. Kalau misalkan ada yang kurang mendengar ya kita juga harus koordinasikan itu gitu kan. Jangan sampai nanti kita semangat tapi ternyata jamaah kita di belakang masih terseok-seok jalannya gitu kan, yang akhirnya mereka jadi kayak ngerasa oh ibadah mereka tuh kurang puas karena tadi nggak kedengeran doanya apa saja yang disampaikan oleh mutawif. Jadi tour leader harus betul-betul cepat respon sama apa yang menjadi kondisi para jamaah itu gitu ya. Kemudian juga kita harus sopan dan komunikatif. Jadi
bagaimana cara berbicara kepada yang tua, bagaimana cara berbicara kepada yang muda, bagaimana cara berbicara kepada yang sepantaran kita, bagaimana cara berbicara kepada orang-orang yang mungkin mereka itu memiliki jabatan ketika di Indonesia, bagaimana berbicara kepada orang-orang yang mungkin mereka itu kurang dipandang oleh orang-orang di tanah air, seperti itu. Pokoknya harus betul-betul kita mampu untuk komunikatif, mendengarkan dan sopan bahasa kita, baik dalam bahasa di pesan messenger gitu kan, di WhatsApp, ataupun dari bahasa secara verbal gitu. Kemudian juga profesional. Jadi ini nih godaannya memang, kalau harus profesional, apalagi pas ketika kita berangkat lagi sama suami, pas ketika kita misalkan ada marah-marahan sama suami dan sebagainya misal gitu kan, itu harus senantiasa dihindari, dan kita harus mengesampingkan ego kita demi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah. Dan alhamdulillah memang kita dimampukan gitu ya, saya sama suami, meskipun ada hal apa mungkin ya Allah rasanya tuh pengennya tuh suami itu memperhatikan kita gitu, tapi ternyata karena memang kita juga menyadari bahwa beliau itu mutawif atau beliau itu leader, jadi segenap jiwa dan raga beliau itu beliau curahkan gitu untuk para jamaah. Jadi kita jangan nuntut perhatian suami kita. Nah bahkan sebetulnya kalau suami saya waktu itu menyampaikan bahwa nanti kamu jangan minta perhatian beliau gitu kan, jadi karena kita tuh tugasnya melayani gitu kan, kamu harus sehat, kamu harus kalau misalkan makan duluan, jangan harus disuruh dulu gitu kan. Jadi kalau bisa pastikan badan kamu sehat juga gitu kan, fisik kamu sehat juga, karena kamu sama-sama melayani para jamaah gitu. Jangan sampai nanti pas ketika kita memiliki tugas untuk melayani para jamaah malah kamu yang dilayani para jamaah gitu ya. Jadi harus betul-betul kamunya sehat dulu gitu ya, sehat, fisiknya kuat, mentalnya juga kuat, jadi enak ketika melayani jamaahnya. Oke, itu saja mungkin yang bisa Anda sharing tentang pentingnya mutawif leader dan mutawifah untuk perjalanan ibadah umrah. Mudah-mudahan sangat membantu, dan jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan, jika ada kurang-kurang juga mohon sangat dimaafkan dan dimaklumi karena baru belajar juga ya. Oke, see you next time. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.